Ya pastinya tidak mudah lah pemirsa untuk mengkoordinir masyarakat yang begitu banyak dalam pendistribusian vaksin, apalagi ada target pemberian vaksin. Tapi kalaulah memang kerumunan itu menciptakan klaster baru dengan distribusi vaksin yang dilakukan di Tanah Abang, memicu kerumunan hingga akhirnya dibubarkan. Ini sebenarnya bagaimana sih rekayasa dalam pemberian vaksin, sudah tepat tidak? Itu yang akan saya bahas malam hari ini. Sudah hadir lewat sambungan Zoom, mulai dari psikolog sudah ada Mbak Poppy Amalia. Mbak Poppy, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Ya. malam Mbak Caca, semoga Pak, sehat. sehat. Pak Triunis juga sudah tersambung yang merupakan epidemiolog dari UI. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mbak Caca. Pak Tri, ini saya minta tanggapannya dulu Pak. Memang ya pasti tidak segampang itulah mengatur orang untuk pemberian vaksin atau distribusi vaksin. Tapi yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, begitu banyaknya orang yang datang berkerumun untuk menerima vaksin, itu bisa dikatakan akan terbentuk klaster vaksin seperti apa Pak? Jadi menurut saya pemerintah ini sudah mulai mempercepat vaksinasi di kalangan di kalangan pelayan publik, di kalangan pengajar dan tenaga pendidik begitu. Tapi jumlah vaksin yang ada sekarang baru 26 juta dosis. Padahal sasaran pelayan publik pada pasar adalah 16 juta lebih. Kemudian guru adalah 5 juta lebih. Kemudian pelayan publik aparat pemerintah 4 juta. Bagaimana memvaksinasi 4 juta tambah 16 juta, 20 juta, kemudian tambah 5 juta, 25 juta, sedangkan vaksin yang ada sekarang baru 26 juta dosis atau untuk 13 juta orang. Jadi menurut saya pemerintah sabar. Jadi registrasi diharapkan lewat online. Jadi jangan dibiarkan registrasi langsung kepada tempat pelayanan, itu tidak dibenarkan. Baik. Pada COVID-19 begitu. Jadi akan menimbulkan antrian yang banyak. Baik. Begitu Mbak Caca. Oke, sekarang saya ke Mbak Poppy. Mbak Poppy, bisa dibaca sebenarnya suasana kebatinan dari masyarakat seperti apa? Sebenarnya akan dapat kok vaksin ini, tapi kenapa ya masyarakat tampaknya berbondong-bondong ingin mendapatkan vaksin, tapi pada akhirnya mereka tidak memperhatikan protokol kesehatan? Jadi gini Mbak Caca, kan posisi para pedagang ini itu kan saat ini lagi mendapatkan dari tanggal 9 sampai tanggal 22 Februari itu kan, yaitu mendapatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro gitu kan. Jadi sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas apapun gitu loh. Artinya keterbatasan. Ada tapi terbatas. Nah, perasaan terbatas tersebut akhirnya mendapatkan tekanan karena mereka mengalami persoalan dari masalah perekonomian, kemudian juga masalah psikologis, pastinya juga akan terkena imbasnya. Dari tekanan tersendiri, kekhawatiran terhadap COVID, perekonomian, begitu mengalami tekanan secara psikologis, tiba-tiba ada harapan, ada hope, di mana ada vaksin. Bayangkan mereka diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya vaksin ini, para pedagang kecil gitu kan menjadi fokus dan utama karena mereka adalah garda terdepan di mana ibu-ibu akan belanja segala macam, mereka itu diperhatikan. Perekonomian juga akan bergerak. Tapi tadi pada saat mereka ada harapan hope, nah itu tidak dikendalikan rasa emosinya dengan baik sehingga antusias yang datang ini mengakibatkan berbagai macam kendala tadi. Jadi serbuan karena tadi excited, waduh gimana kita sebentar lagi akan berakhir nih, maka disuntik gitu kan. Dalam pemikirannya orang pasti awam itu begitu disuntik selesai nih urusan. Berarti udah hilang vaksinnya, saya nggak pakai masker, saya bisa jualan, maka perekonomian akan membaik. Nah begitu excited, begitu semangatnya, makanya menggebu-gebu, berarti ini harapan. Masyarakat berharap tahun ini tuh akan menjadi solusi yang baik. Karena mereka udah lama tertekan. Nah, ini akibatnya menjadi seperti ini. Oke. Gitu loh. Pak Tri, saya tuh punya gambar ketika aparat baik polisi dan TNI begitu repot membuat masyarakat tertib aturan dan mengantri. Saya sih tidak mau menyalahkan siapa yang salah dari peristiwa di Tanah Abang. Tapi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab menciptakan kerumunan, apakah pemerintah yang mengatur alur masuknya siapa yang mendapatkan vaksin, atau masyarakat yang datang langsung dengan harapan bisa didapatkan vaksin? Bagaimana Pak?
Ya, yang membiarkan pendaftaran atau registrasi itu boleh di pelayanan kesehatan itu salah. Itu salah besar. Karena semua tempat pelayanan akan terbatas kapasitasnya. Oleh karena itu, pendaftarannya harus online. Harus online. Online adalah suatu keharusan supaya bisa membatasi, disesuaikan dengan tempatnya. Maka diatur yang kalau sudah registrasi online diatur begitu. Yang sekian, jam sekian, yang nomor sekian sampai sekian, jam sekian. Jadi tidak ada antrian yang panjang begitu. Kalau masyarakat menengah ke bawah mungkin tidak tahu online, ya diajarkan online oleh orang-orang tertentu, kemudian oleh pedagang-pedagang yang bisa online. Sekarang semua orang bisa pakai HP. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk tidak mendaftar online. Karena semua pedagang pun punya HP. Jadi begitu daftar ya diajarkan kepada semua pedagang. Kemudian bukunya ada tata caranya, bukunya atau selebarannya itu dikasihkan kepada pedagang. Jadi menurut saya kalau mau mereka vaksinasi ya registrasi online begitu. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk registrasi langsung kepada pedagang pasar begitu. Baik, Mbak Popi, ini menjadi fenomena yang umum lah di masyarakat ya. Kalau ada sesuatu, fenomena rebutan ini kemudian menjadi momok. Sama dengan vaksin, harusnya terjadwal. Tapi kemudian masyarakat, takut nih saya nanti nggak dapat vaksin, jadi harus datang buru-buru, datang paling awal. Nanti Mbak Popi akan jawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.